hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang surga sebagai bagian dari rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Di antara iman kepada adanya surga. Kemarin kita sedang menjelaskan amalan-amalan yang memasukkan pelakunya ke dalam surga. Ternyata ada yang secara umum, secara global, yaitu iman dan amal soleh. Ada juga yang rinci, di antara sabar dan tawakal, di antaranya istiqamah, di antaranya infak dan sedekah, di antaranya khauf atau rasa takut kepada Allah. Kita teruskan. Salah satu di antara amalan yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga adalah bughdul musyrikin wal kafirin wa adamu mawadatihim, yaitu membenci orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan tidak berkasih sayang dengan mereka. Kita jangan mengukur dengan kacamata perasaan kita atau umpamanya teori sosial psikologis yang diajarkan oleh orang-orang kafir atau oleh orang-orang ateis. Tapi kita harus apa? Merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sikap yang benar adalah sikap yang dianggap benar, dianjurkan, diperintahkan oleh Al-Quran, juga oleh sunnah Nabi SAW. Di antaranya memang kita harus membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena tidak mungkin ada apa? Ada kasih sayang yang terjalin antara ahli tauhid dengan orang-orang musyrik, antara orang beriman dengan orang kafir, sekalipun antara ayah dan anak, antara adik dan kakak, antara seseorang dengan paman dengan keponakannya, dan seterusnya. Sekalipun ada hubungan kekerabatan yang erat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Kata Allah, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, kamu hai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka itu bapak-bapak sendiri atau anak-anak sendiri atau ikhwan atau saudara-saudara sendiri atau keluarga sendiri. Sesama anggota keluarga, antara ayah dengan anak, antara anak dengan ayah, antara seseorang dengan adik kakaknya, antara seseorang dengan saudaranya, antara seorang dengan sesama anggota keluarganya. Tapi yang satu iman kepada Allah dan hari akhir, yang satu lagi menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada jalinan kasih sayang di antara sesama mereka. Lalu Allah menyatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang telah Allah catatkan iman dalam hati mereka wa ayyadahum biruhimin,
Dan Allah menguatkan mereka dengan ruh dari Allah. Lalu apa kata Allah? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Ayat ini menjelaskan salah satu orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga adalah orang yang memang tidak menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walaupun orang tua, walaupun anaknya, walaupun saudaranya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a min dun awliya'a. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Sebagai wali itu orang yang disayangi, yang dikasihi. Ya. Kenapa? Faqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Karena mereka telah kufur terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita iman kepada kebenaran dari Allah, mereka kufur. Kita meyakini, mereka menentangnya. Dan keyakinan ini aplikatif loh, akan diaplikasikan dalam bentuk amal, sikap dan yang seterusnya. Oleh karena itulah salah satu karakter yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga adalah tidak menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan Allah Azza wa Jalla menegur dalam Al-Quran, ya. Kata Allah, tusirruna ilaihim mawaddah. Wa qad a'lamu bima akhfaytum wa ma'alantum. Kalian menyembunyikan rasa kasih sayang itu kepada mereka. Kalau Allah lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian terang-terangkan, yang kalian perlihatkan. Allah tahu isi hati manusia, Allah Azza wa Jalla tahu. Dan Allah tegur itu dalam Al-Quran Al-Karim. Tusirruna ilaihim mawaddah. Kalian merahasiakan kasih sayang kalian kepada mereka. Enggak boleh, kata Allah. Ya. Apakah ini sesuatu yang enteng? Tidak. Ini sesuatu yang berat secara psikis. Orang tua sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, sahabat sendiri. Tapi mereka kufur kepada ajaran Allah, menentang kepada syariat Allah. Ya harus ada rasa ketidaksukaan kepada keyakinan mereka yang bertolak belakang dengan keyakinan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Atau sekarang jangankan Allah, umpama orang tua. Kita mencintai orang tua. Siapapun pasti, karena orang tua jasanya tidak ada yang bisa menandingi. Ibu kita yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang menyayangi, mengasihi kita, melindungi, mengurus, membiayai, semuanya. Wajib kita kepada orang tua, ibu, ayah itu cinta, wajib. Kalau kita punya sahabat, kita juga dekat dengan sahabat kita. Ternyata sahabat kita membenci kedua orang tua kita. Apa kita akan tetap bersahabat dengan dia? Tentu saja tidak. Sahabat kita memang punya jasa apa-apa kepada kita kecuali sedikit. Tidak bisa dibandingkan dengan orang tua. Maka wajib kita membenci mereka karena mereka memusuhi orang tua kita. Ya boleh dekat-dekat. Nanti orang tua kita tersinggung. Orang tua melihat kita bersahabat erat dengan orang yang membenci mereka. Orang tua tersinggung berat. Ya, kamu ini nggak punya perasaan apa? Sahabat kamu itu membenci ayah dan ibu, memusuhi, menjelek-jelekan. Kok kamu bersahabat dekat? Jauhi, kan gitu ya? Itu baru orang tua, baru sesama manusia. Ini Allah yang kita yakini, yang kita imani, yang kita percayai. Dan punya jasa yang tidak ada bisa
dibalas dengan apapun berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat semuanya. Yang apabila dihitung nggak bisa dihitung saking banyaknya. Nah terus kita bersahabat dengan orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Kita dekat, kita berkasih sayang dengan orang yang ingkar kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Mungkin nggak? Nggak boleh. Allah murka nggak? Ya pasti murka lah. Kita aja umpamanya ya punya sahabat. Kita bantu dia, kita tolong dia, kita sering memberikan kepedulian, perhatian. Sahabat kita bersahabat lagi akrab dengan orang yang memusuhi, membenci dan menjelek-jelekan kita, menghina kita. Sahabat kita dekat dengan dia. Gimana coba perasaan kita? Ya gak suka lah. Kamu ini bersahabat dengan saya, bersahabat dengan dia juga gimana sih? Nah, ini kita sama manusia. Apalagi Allah yang maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu, lebih pencemburu daripada seluruh makhluknya. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh bermualah, berkasih sayang dengan orang-orang yang kafir dan musyrik yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Maka membenci mereka, tidak menunjukkan kasih sayang dengan mereka adalah amal soleh. Allah janjikan surga sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 atau ayat yang terakhir tadi Allah menyatakan wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Di antara amalan yang secara rinci menyebabkan pelakunya masuk surga, dan ini tidak ringan. Ini berat. Yaitu diterangkan salah satunya oleh Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 21 sampai 26. Rinciannya cukup banyak dan semuanya tidak enteng. Semuanya tidak ringan. Allah berfirman, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyah ulaika lahum uqbad dar jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, apakah sama enggak orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau itu benar akan sama dengan orang yang buta? Maksudnya buta mata hatinya, tidak tahu mana benar mana salah, tidak meyakini kebenaran ajaran yang Allah turunkan, itu buta mata hatinya itu. Sama enggak orang yang meyakini kebenaran ajaran Allah dengan orang yang menentangnya? Hanyalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran itu orang ulul albab, orang yang menggunakan akalnya. Bukan hanya orang berakal, semua manusia berakal, tapi memfungsikan akal dengan sebenarnya. Ulul albab namanya. Siapa ulul albab itu? Mereka adalah orang-orang yang menunaikan janji-janji mereka kepada Allah dan tidak membatalkan janji tersebut. Itu pertama tuh. Kedua, orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Salah satunya silaturahmi. Salah satunya juga ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Ketiga, wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah.
Keempatnya adalah wa yakhafuna su'al hisab. Mereka juga takut terhadap buruknya hisab. Hisab itu ada yang enteng, ada yang mudah, ada yang susah. Yang enteng, yang mudah, yang beriman, beramal soleh. Yang susah itu yang durhaka, apalagi yang kafir. Kelimanya, dan orang-orang yang sabar dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenamnya, mereka pun mendirikan salat. Ketujuhnya, mereka menafkahkan, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ketujuhnya, mereka membalas setiap keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, merekalah orang-orang yang akan memperoleh balasan yang abadi. Apa? Jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga Aden. Mereka akan memasukinya, akan masuki surga Aden karena sifat-sifat karakter tadi itu. Apa hanya mereka sendiri? Tidak. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masuknya bersama-sama ayah-ayah orang tua mereka, istri-istri mereka atau pasangan hidup mereka, dan anak-anak turunan mereka, anak cucu yang sama-sama soleh. Walaupun kadar kesolehannya berbeda, tapi mereka akan dipersatukan di level yang sama di surga Allah nanti. Sebab secara psikis tidak akan ada kebahagiaan tanpa kebersamaan dengan keluarga. Coba bagi umpamanya orang-orang yang sudah berumah tangga ya, sudah punya istri, sudah punya anak, apalagi menantu, cucu gitu ya. Terus piknik, jalan-jalan, senang-senang sendiri. Dah gak seru tuh. Gak ada apa, gak ada kesenangan, gak ada kebahagiaan. Apalagi kalau udah tua, di atas 40, di atas 50 tahun. Terus piknik sendirian. Di mall jalan-jalan ceceleng-cengan sendiri. Dah malu tuh. Atau di tempat-tempat wisata yang menyenangkan sendiri. Gak asyik itu. Tapi kalau sekeluarga dengan pasangan hidup kita, istri dengan suami, suami dengan istri, dengan anak-anak. Oh, lihat anak-anaknya riang, gembira, ceria. Senang. Secara psikis puas banget. Ke surga sendirian, tanpa istri, tanpa anak, gak asik. Makanya Allah menyatakan, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuki surga Aden bersama orang tua mereka. Pasangan-pasangan hidup mereka, istri atau suami, dan anak-anak turunan mereka, anak-anak cucu-cucu. Bahagianya itu sempurna. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menemui mereka dari setiap pintu sambil mengatakan salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Selamat ya, sudah berbahagia, sudah masuk surga. Congratulations gitu. Bima sabartum, itu karena kesabaran kalian ketika di dunia. Fani ma'uqbadar, dan itulah sebaik-baik tempat menetap. Jadi dalam ayat ini amalan yang bisa masukkan ke dalam surga lah menunaikan janji kepada Allah dan tidak membatalkan. Menyambungkan apapun yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Silaturahmi, ukhuwah Islamiyah dan yang sejenisnya. Terus takut kepada Allah. Khawatir terhadap hisab. Sabar dalam mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Menegakkan salat. Menunaikan zakat dan infak sedekah baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Itulah amal-amal yang bisa memasukkan ke dalam surga. Di ayat lain surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11 Allah juga merinci amalan-amalan penyebab masuk ke dalam surga.
Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin. Telah tapi belum gitu ya. Kan belum tuh apa yang Allah janjikan berupa kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang mukmin itu belum, nanti di akhirat. Tapi oleh Allah sudah dikatakan qad aflah. Qad itu fi'il masuk kepada fi'il madhi artinya sungguh-sungguh benar-benar. Telah tapi belum, maknanya pasti. Sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin. Artinya pastilah akan berbahagia. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khasyun. Itu pertama orang-orang yang khusyuk dalam salat-salat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kedua mereka orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Ketiga walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat-zakat mereka. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan zakat yang dimaksud ini adalah tazkiyatun nafas. Mana orang-orang yang mensucikan jiwa mereka. Kenapa? Karena ayat ini ayat Makkiyah. Ayat ini turun di Mekah. Dan di Mekah itu belum ada perintah zakat. Zakat itu nanti di Madinah. Perintah zakat baik yang wajib ataupun infak yang sunnah belum ada, tapi ciri orang mukmin walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat-zakat mereka. Maksud zakat itu tazkiyatun nufus. Orang-orang yang mensucikan jiwa-jiwa mereka. Keempatnya walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Tidak berzina dan tidak diperlihatkan itu faraj ke sembarang orang. Illa kata Allah Azza wa Jalla illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri, kepada hamba saya boleh. Menyalurkan syahwat kepada dua orang ini boleh. Kepada istri bukan boleh, bahkan berpahala jadi ibadah. Kepada hamba saya juga demikian. Dia memperlihatkan farajnya kepada kedua orang ini tidak terlarang, dibolehkan. Fa innahum ghairu malumin. Kepada kedua orang itu mereka tidak tercela, enggak. Tidak dosa, tidak buruk, tidak tercela dan tidak boleh dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di luar itu, memperlihatkan faraj atau menyalurkan syahwat di luar kedua orang tadi, selain kepada istri dan hamba saya, maka ulaika humul adun. Mereka itu keterlaluan. Kebangetan mereka itu, melanggar batas. Sudah ada yang halal, yang beribadah, dinilainya ibadah, berpahala. Mencari yang haram, yang busuk. Mencari yang mengundang murka Allah. Yang mengundang ridho Allah dibiarkan. Tapi yang membuat Allah murka dilakukan. Keterlaluan itu. Faulaika humul adun. Terus ciri berikutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang menunaikan amanat-amanat dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Terus mereka orang-orang yang memelihara salat. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris. Apa warisan yang mereka terima? Alladzina yarithunal firdaus. Orang-orang yang menerima warisan surga firdaus. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Warisan apa dalam surga firdaus? Warisan rumah. Rumah di sana bukan rumah di dunia. Di dunia mah semegah-megahnya juga nggak ada apa-apanya. Ini istana yang super megah di Firdaus. Dari siapa warisannya? Dari orang kafir. Orang mukmin memperoleh warisan istana megah di akhirat dari orang-orang kafir.
Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia, baik mukmin ataupun kafir, kecuali telah disiapkan bagi masing-masing orang itu istana yang megah di surga dan rumah yang mengerikan di neraka. Orang mukmin disiapkan rumah di dalam neraka. Orang kafir juga disiapkan rumah di surga. Orang mukmin punya rumah di surga, punya rumah di neraka. Orang kafir juga punya rumah di surga, punya rumah di neraka. Adapun orang kafir yang masuk neraka, mereka menempati rumah mereka di neraka. Lalu istana mereka di surga gimana? Diwariskan kepada orang mukmin. Orang mukmin yang masuk surga memperoleh istana megah di surga. Lalu rumahnya di neraka gimana? Diwariskan kepada orang-orang kafir ahli neraka. Itulah penjelasan para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang menerima warisan surga Firdaus. Maksudnya istana megah di surga Firdaus. Dari orang-orang kafir yang ditinggalkan, mereka tidak mungkin menempati istana mereka di surga karena mereka enggak ke surga. Mereka ke neraka. Maka diwariskanlah kepada orang-orang mukmin. Jadi dalam ayat ini kita lihat amalan yang masukkan pelakunya ke surga adalah khusyuk dalam salat. Berpaling dari hal yang sia-sia, padahal hal yang sia-sia itu rata-rata menyenangkan ya. Bikin ketagihan. Terus menunaikan zakat, terus menjaga farajnya. Terus menunaikan amanat dan janji. Terus memelihara salat. Berat apa ringan? Berat semuanya itu. Ya, khusyuk dalam salat tidak enteng. Jangankan bagi orang awam, bagi ulama besar sekalipun itu berat. Kecuali orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Apakah berpaling dari hal sia-sia itu mudah? Berat. Yang sia-sia itu disenangi banyak orang. Yang buruk juga disenangi banyak orang. Tapi kita berpaling dari sana itu membutuhkan jihad, perjuangan secara psikis. Dan seterusnya. Makanya jalan menuju surga tidaklah mudah. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, neraka itu ditutup oleh syahwat. Neraka kan mengerikan ya, menakutkan, tapi ditutup, tidak terlihat. Perkara yang mengerikan, yang menakutkan karena apa? Terhalangi oleh syahwat yang menyenangkan. Sehingga orang dalam beramal tidak melihat nerakanya, tapi melihat kesenangan di dalam syahwat itu. Cuek aja terhadap efeknya yang super buruk di neraka. Yang penting jalan menuju neraka itu begitu menyenangkan. Yang penting kesenangannya itulah. Wa hujibatul jannatu bil makarih, dan surga keindahannya tertutup oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Untuk ke surga itu harus sholat, untuk ke surga harus ngasih orang, untuk ke surga itu harus bagi-bagi rizki, untuk ke surga itu harus belajar ilmu, untuk ke surga malamnya itu harus bangun di saat ngantuk lalu tahajud, untuk ke surga itu siangnya harus berlapar-lapar dengan saum, untuk ke surga berat itu, pokoknya hal-hal yang tidak disukai itu. Untuk ke surga tuh kayaknya gak ada waktu untuk bersenang-senang di dunia ya. Gitu kan pikirannya itu. Terhalang oleh makarih. Sehingga keindahan surga tidak lagi menggiurkan. Karena tertutup oleh perkara-perkara yang tidak disukai.
Dalam Sunan An-Nasai dan At-Tirmidzi serta Abu Daud masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Walamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha." Fadhahaba fanadhara ilaiha faqala wa 'izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada malaikat Jibril, kamu pergi ke surga dan lihat isinya. Terus bagaimana pendapat kamu? Pergi Jibril melihat surga, lalu berkata, demi kegagahanmu ya Allah, tak ada seorang pun yang mendengar indahnya surga kecuali pasti mereka akan masukinya. Tahu bahwa surga itu begitu indah, wah pasti bersiap diri untuk melakukan amalan yang bisa masukkan mereka ke dalam surga. Semangat tuh, saking menggiurkannya indahnya. Lalu apa yang terjadi? Fahaffaha bil makarih. Lalu dipenuhilah jalan-jalan menuju surga itu dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Harus ibadah, harus beramal soleh, harus melakukan kebaikan, nggak boleh berleha-leha, nggak boleh terbuai dengan kesenangan dunia. Kayak begitulah. Setelah jalan menuju surga itu dipenuhi dengan berbagai macam hal-hal yang tidak disukai, Allah berfirman kepada Jibril, idhhab fanzur ilaihi. Kamu pergi lagi, lihat lagi sekarang. Dilihat. Aduh, jalan menuju surga begitu berat. Begitu membutuhkan perjuangan. Setelah itu kembali kepada Allah, lalu Jibril berkata, wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Demi kegagahanmu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasuki surga karena beratnya perjuangan menuju surga. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis tadi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kata beliau, hadza min badi'il kalam wa fasihihi wa jawami'ihi allati utitaha sallallahu alaihi wasallam min at-tamthilil hasan wa ma'naha la yusilul jannah illa bi irtikabil makarih wan nar bisyahawat wa kadzalika huma mahjubatani bihima faman hatakal hijab wasalal mahjub fa hatku hijabil jannah bi iktihamil makarih wa hatku hijabin nar bi irtikabil syahawat fa ammal makarih fayadkhulu fiha al ijtihad fil ibadah wal muwadhabah 'alaiha was sabr 'ala masyaqiha wa kadmil ghaid wal 'afwi wal hilm was sadaqah wal ihsan ila al musi was sabr 'anis syahawat wa nahwi dzalik. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini seindah-indah ucapan, sefasih-fasih kalimat, dan kalimat yang kata orang Sunda mundel, ringkas tapi mendalam isinya, yang memang kemampuan seperti itu Allah berikan kepada Nabi SAW berupa memberikan tamsil, permisalan, percontohan yang sangat bagus. Makna dari hadis ini adalah tidak akan bisa seseorang masuk surga kecuali dengan menembus, mengalami, mengarungi perkara-perkara yang tidak disukai. Lakukan tuh perkara yang tidak disukai berupa ibadah dan amal soleh yang berat. Dan tidak akan bisa neraka itu dimasuki kecuali dengan menenggelamkan diri dalam syahwat. Maka kedua, baik surga atau neraka terhalang oleh penghalang. Siapa orang yang mampu mendobrak penghalang itu, dia akan mampu memasuki apa yang dihalanginya. Siapa yang bisa mendobrak penghalang surga dalam bentuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsunya,
maka dia akan memasuki surga. Dan siapa orang yang tenggelam di dalam hijab neraka berupa syahwat, dia akan terjerumus ke dalam neraka tersebut. Adapun hal-hal yang tidak disukai yang menghalangi surga, maka tak bisa, tidak harus ditembus dengan perjuangan yang berat berupa ibadah. Continue dalam melakukan ibadah itu. Bersabar di dalam menahan penderitaan di dalam melakukan ibadah. Ada bete, ada bosan, ada bored, ada bete, bosan, bored itu juga. Ada malas, ada lapar seperti saum. Ada cangkel, pegel seperti menuntut ilmu. Duduk terus seperti sholat malam yang lama. Ada juga lelah seperti umroh, haji, dan jihad. Ada juga perasaan sayang terhadap harta seperti zakat, infak, sedekah, termasuk jihad, termasuk umroh, haji. Umroh haji sekarang kan puluhan juta. Kalau haji bisa ratusan juta. Itu semua ringan apa enteng? Tidak ringan dan tidak enteng, tapi berat. Kalau tidak ada sabar, tidak bisa. Menahan amarah ketika mampu melampiaskan amarah itu. Memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Dan sabar terhadap syahwat. Maka semuanya itulah yang menjadi jihad dan perjuangan menembus penghalang surga. Ya. Inilah penjelasan tentang beratnya jalan di surga. Cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjut di hari-hari yang akan datang. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Nah, syukuran Ustaz atas penjelasan materi kajian Kitab Ushulus Salasah ini di pagi hari ini yang bertemakan tentang beratnya jalan menuju ke surga. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kami mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa bisa bertanya jawab langsung dengan Al Ustaz baik melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja ya? Pak Abdullah di Cimahi. Oh ya Pak. Mau tanya tentang tadi orang kafir punya warisan surga, orang muslim punya warisan neraka. Gimana itu penjelasannya? Baik. Syukron Ustaz. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jaja. Abdullah. Pak Abdullah. Cimahi. Antum menyebut Pak Jaja. Pak Abdullah di Cimahi. Kalau Pak Jaja di Subang. Salemburnya. Iya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir adalah berdasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan Imam Ibnu Hatim yang sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan. Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fa ammal mu'minu fayabni baitahu alladhi fil jannah wa yahdimu baitahu alladhi fil nar." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali baginya punya dua rumah. Satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Semua kita begitu. Sudah dikapling di surga dan di neraka.
Adapun orang mukmin maka dia membangun rumahnya yang ada di surga dan menghancurkan rumahnya yang ada di dalam neraka. Lalu berkata, fal mu'minuna yarithuna manazinal kuffar li'annahum khuliqu li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Falamma qama haula bima wajaba alaihim minal ibadat wa taraka ulaika ma umiru bihi mimma khuliqalah ahraza haula'i nasiba ulaik law kanu ata'u rabbahum azza wa jalla bal ablagha min hadha aidan. وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجيء الناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى وفي لفظ له قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاك من النار. Orang-orang mukmin mewarisi rumah-rumah orang-orang kafir di surga. Karena orang-orang mukmin mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka ketika orang mukmin melakukan kewajiban mereka berupa ibadah, sedangkan orang-orang kafir meninggalkan perintah ibadah, maka bagian orang kafir yang akan dimiliki oleh orang kafir di surga kalau mereka taat, tapi karena tidak taat, maka mereka mewariskan atau memberikan rumah mereka di surga kepada ahli surga di kalangan orang-orang mukmin. Diperkuat dengan hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi SAW. Berkata Nabi SAW, datang sekelompok manusia pada hari kiamat dari kalangan orang-orang muslim. Orang muslim itu punya banyak dosa. Mereka datang dengan membawa dosa sebesar gunung. Bayangkan ini besar. Allah ampuni mereka dan Allah letakkan, Allah simpan atau Allah letakkan dosa tersebut di pundak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam lafaz lain dikatakan apabila pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mengoffer atau memindahkan azab untuk orang-orang mukmin yang berdosa tadi ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, lalu berkata hadza fakakum minan nar. Inilah bagian kamu di neraka, diwariskan. Kenapa orang-orang muslim kesalahan-kesalahan mereka itu ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Karena balasan atas kejahatan Yahudi dan Nasrani. Sebaik-baik Yahudi dan Nasrani, dalam hati mereka tetap ada sentimen akidah kepada orang-orang muslim. Walaupun secara sosial mereka baik, dalam hati nama datu tetap aja ada ya sentimen keyakinan kepada orang-orang muslim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai kamu mengikuti agama mereka. Walaupun secara sosial baik, tetap menggibahi di belakang kita, bahkan banyak yang berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin, bahkan apa? Bahkan mau menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Secara real nyata, melalui aksi-aksi yang nyata terlihat. Mereka didukung oleh kekayaan yang melimpah, oleh kekuasaan yang kuat, oleh media yang mereka kuasai di berbagai macam sektor, termasuk sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial, dari semua sektor. Dipakai untuk menghantam Islam dan kaum muslimin. Jahat nggak? Jahat. Makanya yang dijahati sebenarnya untung di dunia.
Untungnya di akhirat, di dunia mungkin rugi. Karena kesalahan-kesalahan mereka ditimpakan kepada orang yang jahat. Jangankan orang kafir, orang muslim jahat ke orang muslim juga nanti si pahala orang yang dijahati, yang dizalimi itu ditimpakannya kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang muslim yang jahat. Kita gibah ke orang lain itu sama dengan kita kasih pahala kita kepada orang lain, dosa orang lain sini kita ambil. Sama dengan begitu tuh. Ya, rugi apa tidak? Super rugi. Demikian juga orang-orang kafir. Makanya nanti di akhirat dosa kita ditimpakan kepada mereka. Ya. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 disebut wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan karena amal-amal yang kamu lakukan. Lalu berkata Imam Ibnu Katsir, fahum yarithuna nasibal kufar fil janan. Orang-orang mukmin mewarisi bagian orang-orang kafir di surga. Ya, itu penjelasan yang lebih rinci. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Taslih. Iya, barakallahu fiik Ustaz. Fika barakallah. Ustaz, saya bertanya Ustaz, tapi sebelumnya saya dekat dengan seseorang Ustaz. Orang ini pun juga dekat dengan keluarga saya, dengan kakak-kakak saya, dengan adik-adik saya, dan saudara-saudara yang lainnya. Di luar dugaan saya, kemudian orang ini tuh bilang kepada kakak-kakak saya, adik-adik saya, bahwa tahlilan itu bukan bid'ah. Segala macam, segala sesuatu kok dibid'ahin sih. Kemudian kan tahlilan itu di kita ini adalah adat istiadat. Jadi itu bukan bid'ah. Dan itu bilang ke kakak saya, adik-adik saya. Saya dengar itu terkaget-kaget Ustaz. Aduh, ini saya harus menghadapi orang ini harus seperti apa? Itu mungkin pertanyaan saya Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik Pak Taslih di Cimahi ya. Di Bandung. Tahlilan itu budaya, adat istiadat, bukan ibadah, jadi tidak bisa disebut dengan sebutan bid'ah. Taib, bagaimana cara menjawabnya? Apa perbedaan antara ibadah dengan adat? Pertama, kalau ibadah nih ya, diyakini itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Amalannya amalan-amalan yang disyariatkan. Dan diharapkan pahala dari amalan tersebut. Kalau budaya atau adat atau kebiasaan itu bikinan orang, tidak berharap pahala di sana gitu ya. Dan tidak ada pelaksanaan yang baku dari Allah dan Rasulnya. Nah sekarang tahlilan, budaya atau ibadah. Pertama lihat apa yang dilakukan dalam tahlilan itu. Baca ayat, baca doa ya. Itu pertama. Kedua ada keyakinan. Keyakinan yang berkaitan dengan akidah. Apa keyakinannya? Keyakinannya adalah bahwa ruh orang yang mati 7 hari pertama itu masih ada di rumah. Agar tidak resah, tidak gelisah, ya dihantar dengan zikir-zikir tertentu. Nah kalau sudah 7 hari lewat, hari ke-8 baru keluar, makanya berhenti tahlilan. Tapi nanti hari ke-40 datang lagi itu ruh. Makanya ada lagi kan disebutnya apa? Metang puluh apa ya? Metang puluh. Ada lagi ritual.
Sudah. Setelah itu hari ke-41 pergi lagi. Udah nggak ada ritual apa-apa lagi. Tapi nanti hari ke-100 datang lagi. Disebut natus. Bahasa Jawa itu tanya. Ada ritual lagi. Nanti hari ke-1000 datang lagi. Apa namanya? Nyewu. Nyewu. Dan seterusnya begitu. Nah, itu akidah, itu keyakinan. Dari mana keyakinan itu? Ruh itu datang dirinya itu perkara gaib. Ada nggak keterangan dari Quran Sunnah? Tidak ada. Tapi ini kata wali, kata orang yang dekat. Wali itu bukan nabi. Tidak ada memperoleh wahyu, nggak tahu perkara yang gaib. Yang gaib itu hanya Allah berikan kepada nabi. Tidak semua itu juga. Allah berfirman, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Itu surah Jin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Selain Rasul nggak diberi perkara gaib. Kalau ada yang ngaku-ngaku saya dapat bisikan gaib, itu setan, bukan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Sesoleh apapun itu, ya. Nah, oleh karena itulah maka tidak boleh kita menyandarkan perkara gaib hanya kepada hoax, kepada kisah cerita bahwa ruh akan datang pada hari ke-40, ke-100, ke-1000 dan seterusnya. Ya, 7 hari pertama masih ada berkeliaran atau bergentayangan di rumah. Nggak ada keterangan itu. Bahkan bertolak belakang dengan keterangan hadis yang sahih. Ketika ruh dicabut, kemarin sudah kita jelaskan, dicabut maka dibawa terus naik ke langit. Kalau orang mukmin dibukakan sampai langit ke-7 lalu dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, baru diproses di alam kubur. Tapi kalau dia orang kafir, dibawa ke langit, tidak dibukakan pintu langit, lalu dicampakkan dari langit, terus dibawa oleh angin, disambar oleh burung, akhirnya dimasukkan juga ke dalam jasadnya di alam kubur, lalu melalui proses di alam kubur. Ada fitnah kubur, ada azab kubur bagi yang durhaka, dan ada nikmat kubur bagi yang soleh. Sudah, nggak bisa keluar dari alam kubur. Seandainya ruh bisa keluar dari alam kubur, niscaya tak ada satupun ruh orang kafir dan orang durhaka yang mau menetap di alam kubur. Ngapain di alam kubur disiksa? Mending kabur gitu kan? Nah, bertentangan. Nah, oleh karena itu nggak bisa itu ritual yang ada bacaan ayat Al-Qur'annya, ada keyakinan-keyakinan yang bernilai akidahnya, ya, imannya, itu lalu dianggap budaya adat setempat. Enggak. Terlebih orang yang tidak mentahlilkan yang meninggal dicela habis-habisan. Disebut kayak ke bangkai ayam aja kan gitu ya. Sudah dikubur udah kayak ke bangkai binatang aja, dicela habis-habisan. Maka itu bukan lagi adat, bukan lagi budaya, bukan lagi kebiasaan, tapi itu ritual. Pelaksanaan pengamalan yang dianggap bagian dari agama ini. Makanya selain orang-orang Islam nggak ada yang melakukan budaya ini. Kalau memang itu dianggap budaya. Ya, kalau ini memang dianggap budaya yang ada di berurat akar di Indonesia, selain Muslim mah tidak. Ini menunjukkan bahwa ini adalah pengamalan yang dianggap bagian dari agama ini, yang dianggap ibadah, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita mengangkat penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ismi Iqbal Ustaz. Fadhal. Pak Dentis. Ya mangga Pak Dentis. Iya mangga. Tabibul Asnan Ustaz. Tabibul Asnan. Ustaz, dari kajian yang barusan saya simak betapa beratnya orang masuk surga Ustaz ya. Sehingga saya hubungkan dengan kajian beberapa waktu yang lalu di mana telah disediakan wildan dari golongan juga manusia Ustaz ya. Pertanyaannya Ustaz, apakah wildan-wildannya golongan manusia itu juga tidak turun ke muka bumi sebagaimana orang tua kita, kakek kita Adam alaihissalam Ustaz? Demikian Ustaz ya.
Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dentis di Muhammad Toha ya. Namanya Pak Iqbal. Dentis itu dokter gigi. Wildan ya. Apakah Wildan itu bangsa manusia yang pernah hidup di alam dunia? Tidak. Wildan diciptakan oleh Allah di surga untuk abadi sama dengan bidadari surga. Mereka tidak pernah turun ke bumi untuk apa? Untuk menjalani hidup seperti kita anak cucu Adam. Oleh karena itulah maka mereka itu dikatakan sebagai makhluk yang tidak mati ketika kiamat ditiup, ketika kiamat terjadi. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiup sangkakala. Binasalah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Salah satu yang tidak mati itu adalah makhluk yang diciptakan di surga, yaitu wildan dan juga bidadari surga. Mereka itu diciptakan untuk abadi dan tidak diciptakan untuk mati, untuk binasa. Maka mereka adalah orang-orang yang dikecualikan dari kematian ketika kiamat terjadi. Ditambah dengan adanya hadis seandainya nih bidadari surga itu, satu bidadari surga ya, umpamanya menongolkan wajahnya ke alam dunia ini, niscaya alam jagat raya ini dipenuhi dengan aroma wewangian yang amat sangat enak. Hanya melongok saja. Nongolkan aja wajahnya ke dunia. Sudah, seluruh alam jagat raya ini wanginya luar biasa. Kebayang nggak? Kalau umpamanya baik bidadari surga ataupun wildan itu turun ke alam dunia. Wah. Kebayang nggak kalau kita hidup berdampingan dengan bidadari surga dan dilayani oleh wildan-wildan tadi. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa harus mengecap dulu azab neraka. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa mengecap terlebih dahulu azab neraka ya. Jadi wildan dan bidadari surga adalah makhluk yang tidak pernah diturunkan ke muka bumi, tidak pernah hidup seperti anak cucu Adam ini ya. Demikian Pak Wildan, Pak Iqbal. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Terakhir ya. Ya, nah syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan dari pesan singkat dari seseorang yang bertanya tentang sekarang digalakan penggunaan masker seperti poster di atas. Di poster ini ada tertulisannya, Ustaz, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku katanya. Apakah makna melindungi di atas termasuk ke dalam kesyirikan karena menganggap ada benda yang mampu melindungi atau menghilangkan kemudaratan selain Allah? Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Tidak mengandung unsur syirik ya. Tameng ini melindungi kita dari senjata musuh gitu ya. Baju ini melindungi kita, melindungi kulit kita dari panasnya matahari ya, dari bakteri. Terus masker itu melindungi kita dari dari virus, dari bakteri tertentu umpamanya. Karena realitanya demikian. Ya, makanan ini yang mengenyangkan kita. Boleh nggak? Boleh, karena memang realitanya atau sebabnya ada hubungan sebab akibat kenapa kita kenyang ya karena makanan ini. Jadi menerangkan sebab yang menimbulkan akibat dibolehkan. Kita terlindung dari virus karena sebab ada masker, kita menjadi kenyang karena sebab kita makan.
kulit kita tidak kepanasan karena sebab ada pakaian, ya kita tidak merasa kedinginan karena sebab ada selimut atau ada mantel, ya itu realitanya demikian. Ya, dan Allah Azza wa Jalla sendiri banyak menerangkan sebab sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat. Seperti umpamanya siapa yang mewafatkan kita? Allah atau malaikat? Dua-duanya disebut. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia itu mati. Ya. Tapi dalam ayat lain, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan olehmu akan mewafatkan kamu malakul maut. Malakul maut sebagai eksekutor. Dia disebut yang mewafatkan, ya. Allah sebagai decision makernya, pembuat keputusan. Maka bisa disebut Allah lah yang mewafatkan seorang karena dia yang memutuskan. Bisa disebut malaikatlah yang mewafatkan dia karena dia sebagai pelaksana. Ya. Terus kalau ada orang itu matinya dibunuh oleh seseorang, kenapa orang itu mati? Dibunuh sama dia. Ya realitanya begitu, itu menunjukkan penjelasan yang menerangkan sebab akibat. Kenapa dia mati? Sebabnya dibunuh. Siapa yang membunuh? Si fulan. Ya. Nah dan seterusnya itu tidak masalah. Sebagaimana kenapa orang masuk surga? Dalam banyak ayat karena amal dia. Dalam hadis disebutkan bukan karena amal dia tapi karena rahmat Allah. Allah menyatakan jazaa'an bima kuntum ta'malun. Surga itu sebagai balasan sebab amal-amal kalian. Dalam hal ini disebutkan masuknya surga dia ke dalam surga amal. Tapi dalam hadis dikatakan seseorang tidak masuk surga karena amal, tapi karena rahmat. Kau bertolak belakang? Tidak. Malah saling menguatkan, ya. Orang itu kenapa ke surga? Karena beramal. Kenapa? Karena rahmat Allah. Kenapa dia dapat rahmat Allah? Karena beramal. Amal menyebabkan turunnya rahmat, rahmat menyebabkan dia masuk ke dalam surga, ya. Kenapa kita kenyang? Karena makan. Oh itu syirik, karena kita kenyang Allah yang mengenyangkan kita. Iya, tapi sebabnya naon tah? Jadi ada apa? Ada hubungan, ada proses, ada hubungan sebab akibat. Berdasarkan hal itulah maka kalau ada orang menyatakan saya kenyang karena saya makan, tidak syirik. Dia sedang berbicara sebab akibat tanpa melupakan peran Allah, takdir Allah dalam hal itu. Kenapa umpama saya tidak terkena virus? Oh, karena saya pakai masker. Masker ini memberi pelindungan. Ya boleh, nggak masalah. Karena ini menjelaskan, saya sedang menjelaskan hubungan sebab akibat. Antara memakai masker dengan akibat yang ditimbulkan tidak terkena virus. Tanpa menafikan, tanpa menyisihkan, mengingkari peran Allah dalam hal itu. Takdir Allah dalam hal itu. Jadi tidak apa-apa mengatakan bahwa masker ini melindungi kita dari virus. Lalu ada tulisan apa? Masker melindungimu dari aku dan melindungi aku dari kamu, gitu ya. Tak masalah karena itu menerangkan hubungan sebab akibat, ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.